Walau secara administrasi pemerintahan terletak dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman, tapi secara peta wilayah 3 Korong di Nagari 3 Koto Aur Malintang Utara berada di Kabupaten Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutia Priuliza, Lantera TV menerangi dengan sepenuh hati. Walaupun secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, tetapi secara peta wilayah Korong Simpang Tangah, Korong Lubuk Kumbua, dan Korong Siguruang yang terletak dalam Nagari 3 Koto Aur Malintang Utara, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang berada dalam Kabupaten Agam. Keadaan itu membuat ketiga korong tersebut dijuluki daerah 3T, yaitu terluar, tertinggal, dan terisolir Kabupaten Padang Pariaman. Hal itu dibenarkan Afrian Mardi, tokoh masyarakat Lubuk Kumbua, yang juga Ketua Badan Musyawarah atau BAMUS Nagari 3 Koto Aur Malintang Utara. Secara administrasi pemerintahan, kami memang ada di Padang Pariaman, tetapi secara peta, wilayah kami ada di Kabupaten Agam. Bahkan beberapa bagian dari ketiga korong tersebut dibelah oleh jalan lintas Lubuk Basuang Maninjau, kata Afrian Mardi kepada Dewi Warman SHMH dan John Henry, anggota Komisi 1 DPRD Padang Pariaman. Masyarakat di 3 korong dimaksud, kata Afrian Mardi, tidak gengsi dan tidak malu dijuluki daerah 3T. Kenapa malu dijuluki daerah 3T? Karena memang begitu kondisinya. Daerah kami memang tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lain, dan juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah Padang Pariaman. Sepertinya kami menjadi anak tiri di daerah sendiri, tutur Afrian Mardi lagi. Pernyataan Afrian Mardi diaminkan oleh Zaherman, Wali Korong Siguruang, Budi Julianto, Wali Korong Lubuk Kumbua, dan Bambang Supardi, Wali Korong Simpang Tangah. Dewi Warman SHMH dan John Henry, anggota Komisi 1, datang ke Kecamatan 4 Koto Aur Malintang dalam rangka melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau dan melihat kondisi Kecamatan 4 Koto Aur Malintang yang menjadi bidang tugasnya. Kunjungan ini merupakan bagian dari nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Padang Pariaman tahun 2023 yang sedang dibahas di DPRD. Kegiatan kunjungan dimulai di kantor Camat 4 Koto Aur Malintang. Anggota Komisi 1 yang didampingi Mardius SPD diterima Camat yang diwakili Sekcam Al-Kadri SE. Menurut Al-Kadri, Camat sedang ada kegiatan di luar daerah. Setelah mendengarkan ekspos Al-Kadri, kunjungan dilanjutkan ke kantor Wali Nagari 3 Koto Aur Malintang Utara. Di kantor itu anggota Komisi 1 diterima staf Wali Nagari dan Wali Korong 3T. Selanjutnya setelah berdialog beberapa saat, kunjungan dilanjutkan ke Korong Simpang Tangah, Korong Lubuk Kumbua, dan Korong Siguruang untuk melihat kondisi korong sekaligus areal kolam dan tambak ikan yang tumbuh berjamur di kawasan tersebut. Kolam ikan merupakan mata pencarian sebagian besar masyarakatnya dengan produksi ikan yang tidak sedikit. Ketika terjadi banjir bandang 2 kali berturut-turut selama 1 bulan terakhir, membuat kolam di 3 korong dimaksud porak-poranda. Ada yang jebol dihantam banjir dan ada yang kebanjiran, yang mengakibatkan sekitar 20 ton ikan lenyap dari kolam. Musibah itu menimbulkan kerugian sekitar 6,5 miliar. Setiap keluarga di Siguruang, Lubuk Kumbua, dan Simpang Tangah bisa memiliki 20-25 buah unit kolam. Di Korong Simpang Tangah saja terdapat sekitar 20 hektar kolam ikan budidaya dengan jumlah kolam besar atau kolam kecil ratusan buah dan produksi ikan mencapai 1.000 ton lebih. Kemudian ada 158 buah keramba dengan produksi 1.200 ton lebih. Sebagian dari kolam tersebut ada yang milik petani seutuhnya dan sebagian lagi ada yang bekerja sama dengan investor Korong Siguruang. Keterangan Bambang diaminkan oleh Afrian Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan
kami sekarang lagi berada di kebetulan Ambo sendiri selaku Ketua Bamus di Nagari Kabupaten Utara melihat keadaan kondisi sekitar aliran sungai Batak, di mana di sini fokusnya adalah tingkat ekonomi masyarakat. Jadi di sini kebetulan pasca banjir bandang beberapa hari yang lewat itu terjadi hujan lebat. Jadi air ini di Sungai Batang Depan ini tidak fokus. Jadi artinya pasca hujan lebat kemarin air ini terjadi banjir bandang yang mengakibatkan banyaknya tanggul-tanggul dari kolam masyarakat, tambak-tambak ikan masyarakat dan segar pertanian ini mengalami gagal panen. Jadi diharapkan nanti bagaimana pemerintah daerah, ya khususnya kebetulan di sini mungkin melalui instansi terkait, bagaimana supaya bisa kami mengharapkan agar bisa dinormalisasi sungai ini. Jadi kalau seandainya dibiarkan ini berlarut-larut, mungkin ini akan menimbulkan bencana yang lebih besar lagi. Baik itu dari petani yang tambah ikan maupun dari sektor pertanian di negara kami. Jadi itulah harapan kami baik pemerintah daerah, baik itu pemerintah Kabupaten Pariaman dan provinsi, bagaimana supaya kita menyikapi dari keluhan kami di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam bagaimana menormalisasi sungai ini supaya lebih fokus, terarah, tidak meninggalkan puing-puing dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat di negara ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolam-kolam tersebut ada yang berada di pinggir sungai Batang Antokan. Sebagian besar kolam tersebut juga terancam jebol akibat hantaman banjir bandang. Kami juga warga Padang Pariaman, Pak Bupati dan Pak Kadis Perikanan. Kami berharap Bapak dapat membantu kami dengan sungguh-sungguh, Tutur Bambang Supardi menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari Komisi 1 DPRD Kota Pariaman, saya dihormat sama Leti, didampingi oleh Camat, Pak Ketua Pemerintah di Bapak Jam, Saudara Kasih, berada di lokasi tambak masyarakat Porong Buang. Hari ini 3 Forum Utara, Ketua Pemerintah, melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat. Karena 3 porong yang ada di negara ini, bisa dikatakan porong terluar dari Kota Pariaman. Karena untuk bisa sampai ke porong ini, kita harus butuh manusia yang agam. Itu ternyata yang kondisinya ada masyarakatnya kehidupan ini aman, dengan ekonomi yang sebagian besar masyarakat yang melakukan perikanan atau tambah ikan dan pertanian. Tapi kemarin kita terjadi banjir bandang, kerugian masyarakat sangat besar. Dan sekitar total kerugian 3 miliar yang dijadikan pada lepas. Namun ternyata masyarakat ini menghadapi dengan sabar. Itulah yang menjadi kita bersama, terutama pemerintah yang kita Pariaman, bahwasannya walaupun berada di daerah keluar, tapi di dalam hadir di Pariaman yang menjadi tanggung jawab kita bersama melakukan pembangunannya. Terima kasih. Kita tambah di Pariaman. Melalui kunjungan lapangan dari Komisi 1 Kabupaten Pariaman, tentunya ada hal positif yang bisa dibawa untuk pembangunan daerah tertinggal, daerah terluar dari Kabupaten Pariaman. Banyak 3 orang berada di negara 3 orang di utara. Demikian harapan kami demi kemajuan Kabupaten Pariaman, tentunya kesempatan kota pemerintah Indonesia, terutama di negara 3 kota pemerintah utara. Demikian, semoga bisa menjadi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi keluhan tersebut, Dewi Warman dan John Henry berjanji akan meneruskan kepada Bupati dan Kadis Perikanan. Nggak tahu, cuman sekolah lah namanya jadi kendala di jalan itu.
Tapi sekedar untuk jadi pendanaan Itu sih udah awak. saya awak loh, tapi awak lah pernah anggaran di negara. Itu tuh nggak banyak anonya kan, yang kan semua kan, data do aja data negara. Saat ini saya berada di Korong Siguang dalam masuk wilayah Nagari di Otor Bintang Utara, Kecamatan Otor Malintang. Tapi daerah ini berada di kawasan Basung, Kabupaten Agam. Ini semua jalan ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Agam, tapi kiri kanannya adalah daerah atau warga Padang Preman, khususnya Korong Siguang yang masuk ke wilayah Padang Preman. Dan ini sepanjang sekitar 2 km kita sampai di Kota Lubu Basung, dan inilah yang jadi problema dan hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah agar warga-warga Padang Preman yang ada di sekitar sini merasa betah, merasa nyaman berada di Padang Preman. Terima kasih, semoga menjadi perhatian kita bersama. Sekian. Andi Kusma SPD melaporkan untuk Lentera TV.